Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan juga teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya meresensi buku yang berjudul Di Tanah Lada yang ditulis oleh Zizi Zesharzirvina Zabriski yang diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia dengan tebal 289 halaman. Nah, buku ini tuh menceritakan dari sudut pandang seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang bernama Alfa atau Salva, yang dia itu memiliki kecerdasan lebih dibanding anak seusianya. Nah, di ulang tahun Alfa yang ke-3 tahun, kakek Tia ini memberikan Alfa sebuah hadiah berupa kamus yang nantinya akan digunakan Alfa ketika dia sudah mahir membaca. Nah, ketika aku sudah mahir membaca, Alfa ini sering mencari kata atau istilah asing untuk anak seusianya untuk dia mengerti. Nah, hal inilah yang membuat Alfa itu kalau misalnya berbicara dengan orang, dia itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, Alfa ini terlahir dalam keluarga yang broken home karena ayahnya ini sering melakukan kekerasan verbal maupun fisik ke Alfa dan juga ibunya. Dan hingga suatu hari ketika kakek Tia ini meninggal, mereka harus pindah dari rumah tersebut karena rumah dan hartanya ini dipergunakan oleh ayahnya Alfa untuk keperluan pribadi. Karena ia sudah tidak tinggal di rumah tersebut, mereka harus pindah ke sebuah rusun yang bernama Rusun Nero, yang dimana Rusun Nero ini dekat dengan tempat kejadian ayahnya. Nah, hingga suatu hari ketika di Rusun Nero, ayahnya ini kembali bertengkar, tapi sebelum pertengkaran ini semakin memanas, orang tuanya ini sempat memberikan selembar uang yang digunakan yang nantinya akan apa gunakan untuk makan. Nah, ketika pertengkarannya itu memanas, dengan mudah dia bisa langsung keluar dan mendatangi salah satu tempat makan. Nah, di sana dia tuh mengalami kesusahan untuk makan karena biasanya dia disuapi dengan ibunya. Lalu di sanalah dia bertemu dengan seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang penampakannya itu seperti pengamen. Nah, anak laki-laki ini bernama P yang memiliki latar belakang keluarga yang cukup mirip, bahkan bisa dikatakan lebih parah dibanding Alfa karena ayah P ini seringkali melakukan kekerasan fisik seperti memukul, kemudian menyiksa P dengan setrikaan panas. Nah, hal inilah yang membuat mereka akhirnya berteman dan dari sinilah pertemanan mereka dimulai. Selama tinggal di Rusun Nero, kadang di hari pertama Alfa tinggal di Rusun Nero, Alfa itu harus tidur di dalam kamar mandi karena begitu Alfa masuk ke dalam rumah, ayah dan ibunya itu sedang bertengkar hebat dan dia memutuskan untuk kabur ke dalam kamar mandi karena di rusun itu cuma ada satu kamar dan Alfa itu mengunci dirinya di dalam hingga pagi. Kemudian di hari kedua Alfa harus tidur di dalam koper karena dia tidak mau tidur di kamar mandi lagi. Nah, di malam itu ayah Alfa ini saat masuk ke dalam rumah dia melihat bahwa ada Alfa di dalam koper dan dengan tega menutup koper tersebut yang jelas-jelas ada Alfa di dalamnya. Nah, hal itulah yang membuat terjadi pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya hingga beberapa tetangga dari Rusun Nero harus melerainya. Nah, dari pertengkaran inilah yang membuat Alfa dan juga ibunya harus mengungsi ke hotel. Selama tinggal di Rusun Nero, P ini seringkali dianiaya oleh ayahnya. Ayahnya ini selalu nggak senang kalau misalnya P itu berada di sekitarnya. Bahkan P ini rela tinggal di dalam kardus yang letaknya itu ada di bawah meja makan biar nggak ketahuan ayahnya. Namun di kondisi tersebut P itu tetap menyayangi ayahnya dan hal inilah yang membuat orang sekitar menjadi prihatin terhadap P. Nah, di Rusun Nero P ini mengenal dua orang yang sangat perhatian dengannya, yaitu Kak Suri dan Kak Alri. Nah, dua orang inilah yang selalu melindungi P dari kejamnya ayahnya P. Kak Suri ini selalu mengobati luka bakar P akibat setrikaan panas dan juga Kak Alri yang selalu mengajarkan banyak hal pada P dan selalu membiayai kebutuhan P. Nah, jadi selama ini Alfa itu sebenarnya nggak tahu P itu tinggal di mana hingga suatu hari P membawa Alfa masuk ke dalam rumahnya yang ternyata berada di depan rumah Alfa. Nah, di sana Alfa tahu bahwa kehidupan P itu lebih buruk dari dia. P itu tinggal di sana juga, P itu menunjukkan kalau misalnya dia tuh tinggal dalam kardus, terus diajak masuk dalam kardusnya, mereka banyak
di dalamnya. Terus singkat cerita, si P ini disiksa lagi pakai suntikan panas sampai harus dilarikan ke rumah sakit lagi. Nah, setelah kondisi P ini membaik, kedua anak ini memutuskan untuk melarikan diri ke rumah nenek Ismail. Tinggalnya tuh berbeda pulau dari tempat yang mereka tinggal di sekarang. Nah, karena di sana itu mereka nggak punya biaya untuk ke sana, mereka tuh rela menjual handphone mereka untuk membiayai perjalanan mereka tanpa diketahui oleh siapapun. Selama di perjalanan, mereka bertemu dengan tukang sate yang baik hati dan mau menampung Aka dan P di rumahnya. Tapi dan juga tetangga dari tukang sate ini tuh baik karena dia tuh mau meminjamkan mereka sepeda bekas untuk dijadikan mereka sebagai alat transportasi untuk berjalan ke sana. Nah, pagi harinya mereka tuh memutuskan untuk melarikan diri karena malam sebelumnya dia tuh mendengar kalau mereka tuh mau dilaporkan ke polisi sebagai anak hilang, dan mereka tuh berpikir kalau mereka bakal di penjara. Nah, mereka tuh mau di penjara. Akhirnya mereka membuat surat ucapan terima kasih kepada bapak tukang sate dan juga tetangga yang sudah memberikan sepeda kepada mereka. Setelah beberapa jam mereka akhirnya sampai di terminal. Ternyata di sana tuh udah ada Kak Ali. Kak Ali tuh udah duga kalau misalnya mereka bakal pergi ke terminal dan berbaik hati menawarkan untuk membawa mereka ke Lampung untuk bertemu dengan neneknya Alfa. Jadi buku ini terdapat dua ending. Yang pertama, endingnya tuh sangat menyakitkan, dan di ending yang kedua itu lebih baik dibanding ending yang pertama. Dan juga abis dari cerita ini dia tuh ada beberapa plot twist yang nggak bisa dijelaskan. Dan juga untuk kekurangan dan kelebihan buku ini adalah kekurangannya dia diceritakan dengan sudut pandang anak-anak sehingga lebih banyak pemborosan kata yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam sini. Dan juga untuk kelebihannya kita jadi tahu untuk cara pandang anak-anak terhadap dunia, dan lebih bisa mengerti pemikiran anak-anak. Sekian percintaan studi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Luar biasa, tetap semangat.